nggak mau ikut aturan kiai, nggak mau. Pokoknya dia mau ikut aturan dia. Misalnya gini, dia udah hafiz, kau ngabdi lah di sini setahun, Bang. Nggak mau kiai. Sebelum mulai, mari kita pencet tombol semprotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Selendang Hijau kembali. Ini infonya tentang santri kembali. Temanya itu perjuangan seorang santri dalam menimba ilmu di pondok pesantren. Nah, jadi itu panjang kali ini. Mulai dari Iqra atau alif-alif ya dulu ya. Ya, gitulah nanti kita cerita. Mulai dari alif-alif sampai dia hafiz, sampai dia jadi ulama itu. Jadi gimana perjuangan dia itu di pondok pesantren akan dijelaskan. Akan dijelaskan oleh Ustaz Mustafa. Silakan Ustaz. Jangan di skip dulu. Ya, jangan di-skip dulu. Bis, jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia hidayah maupun inayah kepada kita sehingga kita masih berada di majelis yang insyaallah sangat mulia ini yang menceritakan, membincangkan tentang hal-hal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus panjangkan umur kita dalam hal-hal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada kehadiran junjungan alam Nabiuna wa Habibuna wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mengidolakan beliau sebagai nabi kita, menjadikan beliau sebagai contoh kita, suri tauladan kita berhak mendapatkan syafaat beliau di mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Apa itu? Perjuangan santri. Ana mengutip dari nasihat guru ana. Jadi beliau mentamsilkan seorang santri ini bagaikan menanam sebuah pohon. Menanam sebuah pohon, layaknya sebuah pohon ditanam itu diawali dari bibit. Dan bibit ini nggak sembarangan bibit, Bang. Bibit unggul. Bibitnya dipilih-pilih pastinya. Mana yang berhak menjadi bibit, mana yang tidak berhak jadi bibit. Ketika sudah diseleksi bibit-bibit tadi ini dikumpulkan, barulah dia ditanam. Begitulah anak-anak yang ya bukan cuma saya, ya setiap anak-anak di desa itu nanti dipilih tuh di setiap desa, setiap kampung, setiap kota. Mana anak-anak yang terpilih menjadi bibit seorang santri. Kemudian ketika sudah ada bibitnya, sudah jelas, sudah ada orangnya, barulah ditanam di pondok pesantren. Nah, itu dia tamsilnya seperti itu, misalnya seperti itu. Dan ketika ditanam, Bang, perjuangan dari ditanam sampai dia tumbuh besar si pohon tadi nih, itu perjuangannya itu nggak habis-habis, Bang. Oh my god. Contoh tuh jagung misalnya. Ya, benar-benar jagung. Dari tunasnya, dari tumbuh satu daun, nampak satu daun, datang entok. Pelot. Habis. Ada yang dia kalah di medan perjalanan dia. Ada juga yang dia tuh berhasil tetap berjuang sampai tumbuh besar. Walaupun bonggolnya keroak aja. Ada. Maka gitu juga seorang santri, Bang. Kadang begitu udah agak naik sedikit, ada aja tuh yang jahil anak-anak misalnya. Dicabutnya, lemparnya, ada. Nanti main pedang-pedangan. Tapi bohong. Pedang asli pula itu. Ada aja. Nanti begitu agak tumbuh sedikit, macam ada tuh pohon jagung kemarin sebelah pondok itu udah tinggi, Bang, udah ada buahnya, tinggal nunggu kering aja tuh buah, udah tinggal tunggu tua lah, udah tinggal tunggu matang, kena ampas angin, Bang, nggak jadi. Ada santri kan seperti itu, dari pertama kali dia masuk pesantren dicoba, ada dicobaannya dari hati, cobaannya banyak, dan ujian di misalnya entah di uang jajan, di keperluan, dari kawan, dari guru, direpeti, apalagi
ujian hati, yang dia rindu, yang dia gunda, yang dia gulana, Semua itu. gunda gulana gitu kan, kita ngerti. Galau, gelisah, Galau merana. Kayak lagu deh. gegana, gelisah, galau, merana. Aduh, Nah, ada aja tuh. Ada cobaan-cobaan. Mau dibilang. Apalagi kadang masalah kesehatan, Nah, benar. Itu sering tuh. gatel-gatel atau apa semua. Ini ujian-ujian ini. Dan kalau bisa kita seorang santri ini menghadapi ujian itu jangan lemah. Nggak boleh kita Nyerah lemah. di awal, belum perang. Kita harus kuat gitu. Kita mau menjadi sebuah pohon yang besar, mekar, banyak buahnya, Bermanfaat. lebat, bermanfaat gitu. Insya Allah. Ngomong-ngomong buah, sampailah pada pohon itu berbuah, Bang. Apa arti daripada kata berbuah tadi itu? Hasil daripada pelajarannya. Contoh nih, seorang santri belajar Al-Quran, sampai dia tuh menjadi hafiz. Bahkan hafiz bukan sembarangan hafiz, bukan hafal sembarangan hafal, tapi hafalan yang kuat. Yang fakih di sini kuat. Ditanya, Ngerti dia. tanya halaman berapa ini? Oh, gitu. Dia bahkan bukan hanya kuat, dia bisa mengajarkan hafalan dia, Al-Quran dia kepada orang lain. Bermanfaat, itulah buah yang cantik. Sampai buah tuh masak betul. Gitu. Ada juga pohon besar-besar nggak berbuah, ada, Bang. Sama juga kayak santri yang dia itu memang udah lama di pesantren, tapi ilmunya tak ada. Tetap ada apanya? Ada manfaatnya tetap. Mungkin pohon tuh bisa dijadikan kayu untuk Penumpang, rumah, penumpang. untuk fondasi, Ya, begitulah. ya. Untuk bahan-bahan rumah kayak kusen kayak apa bisa. Tapi kalau ada buahnya kan lebih bagus, Lebih perfect. lebih perfect, ya kan? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi gitu, itulah perjuangan seorang santri ini bagaikan menanam sebuah pohon. Kemudian ini nih yang perlu dicatat juga nih seorang santri. Nggak baik pindah-pindah pondok sebelum selesai pelajaran di pondok itu. Sama kayak pohon juga. Ini udah mau tumbuh nih, udah sedang-sedangnya nih, ranting udah mulai tumbuhan nih. Bukan satu batang aja udah Cantik, udah cantik, udah ada kira-kira semeter aku bilang. Dicabut. Wow, sungguh pemikiran yang bodoh. Dipindah tanah lain. Mungkin masih hidup sekali dua kali. Ketiga, keempat, kelima Gopla, jadi. mati deh. Mati itu pohon. Nggak kuat. Maka cantiknya itu di satu tanah tumbuh besar mekar. Nanti kalau udah tamat, udah selesai, udah menghasilkan buah yang mantap dan segar, baru tanam pohon berikutnya, cari ilmu selanjutnya. Seperti itu. Itulah seorang santri. Apalagi yang dikutip dari sebuah pohon ini? Akhlak pohon nih, Bang. Kalau udah berbuah nih, semakin berbuah nih ujian, semakin berbuah bukan semakin enak sebenarnya. Ada kemuliaan, ada, tapi di samping itu lebih berat ujiannya. Bang, kalau pohon nggak ada buahnya, paling nggak dipanjat aja deh itu, untuk nyantai. Untuk buat apa lah gitu ya. Nyantai main-main di atas pohon. Kalau ada buahnya bukan cuma dipanjat, Bang. Iya, kalau bisa dipanjat, kalau nggak bisa diserampang baik kayu. Wah, untuk apa? Dapatkan mangganya. Untuk dapatkan buahnya tadi. Ujian makin berat. Jadi kita mesti punya akhlak seperti pohon apa? Ketika diserampang, dilempar, kita kasih dia buah. Kita jatuhkan buah kepadanya. Kita juga seorang santri. Ketika nanti kita udah mempunyai ilmu yang ada di pesantren itu, contohnya Al-Quran, ketika kita dicemooh, kita difitnah, kita digibah, apalagi kita diejek sama orang, apa yang kita kasih? Ilmunya. Buah tadi, ilmunya kita beri. Dan biasanya orang tuh berhenti dia melempar ketika sudah mendapatkan mangganya tadi, buahnya tadi. Dan insya Allah mudah-mudahan orang yang mencemooh, yang menggibah, yang memfitnah, menjelek-jelekkan, memaki, mencaci,
akan diam dengan hal kebaikan yang sudah kita beri kepada dirinya. Nah, seperti itu. Memang iya bang, ada juga dia nggak berhenti aja ngelempar, udah segini, udah sebaju, Rakus deh. rakus. Ada juga nih bangsa-bangsa manusia yang suka ngejek aja, udah dikasih kebaikan ngejek lagi. Tapi kita jangan berhenti ngasih kebaikan ke dia sampai dia berhenti. Sampai udah kenyang ya. Nah gitu. Itulah sifat pohon tadi tuh bang. Jangan kan, udah ngelempar tuh dikasih ranting satu setengah pohon, buang. Janganlah, mati nanti, hidayah nggak turun. Nah, maka akhlak sebuah pohon tuh, seorang santri juga seperti itu harusnya. Itu jangan kita hajar, nanti hidayah nggak turun, nggak ada berkesan dalam hatinya. Itulah seorang santri, perjuangannya itu berat. Seorang santri nih bang, sama dengan seorang militer bang. Dia mesti di Standby depan medan perang. Dia mesti ditempah semilitan mungkin gitu, karena seorang santri ini hidupnya serba mandiri ini, perjuangan berat lah pokoknya. Kalau abang pingin tahu lebih lanjut, lebih jelas bagaimana kehidupan seorang santri, silahkan menyantri. Betul. Betul. Di bawah-bawah tuh juga ada videonya tentang santri itu gimana, tapi lebih bagusnya nyantri lah. Nyantri biar tahu, biar Biar ngerti. tahu. Oh gini rupanya. Jangan seminggu 2 minggu habis itu kabur ya, jangan. Santri kilat ya bang. Bisa kilat. Macam tak betul je budak ni. Kilat. Ada kilat ya. Cepat, Allah. Jadi nyantri ini bukan kita mau mengambil ilmunya saja, kita mau ngambil keberkahan. Kita ada mau ngambil keberkahan, apalagi keberkahan dari seorang guru, seorang kiai. Ini ada nih, udah bagus-bagus dia, misalnya khidmat sama kiai, ada aja pingin aja dia keluar, gitu. Oh, dia istilahnya tuh nggak mau berkhidmat sama kiainya, nggak mau ikut aturan kiai, nggak mau. Pokoknya dia mau ikut aturan dia. Jadi orang Misalnya bebas. gini, dia udah hafiz, gitu kan. Kau ngabdi lah di sini setahun kan. Nggak mau aku kiai. Yang penting kan aku udah habis semua ilmu yang ada di pesantren udah aku pelajari, ya tugas aku pindah lagi gitu. Dia nggak mau mengikuti anjuran si kiai tadi. Misalnya suruh ngabdi dulu setahun, maksudnya ngabdi itu ngajar lah apa yang udah dapat diajarkan dulu di pesantren ini. Kemudian dia nggak mau, keberkahan hilang. Keberkahan itu datang dari seorang guru. Nanti kita bahas selanjutnya masalah ini. Ini penting nih. Ini penting masalah keberkahan seorang guru. Jadi insya Allah itu aja dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Apalagi untuk orang tua yang mempunyai anak di pesantren, bisa diarahkan dan dinasihati anak-anaknya bagaimana perjuangan pesantren ini, agar bagaimana kita bisa menjadi sebuah pohon yang besar dahsyat, menghasilkan daripada buah yang lezat, yang masya Allah sempurna. Oke, insya Allah bang, stay tune. Alhamdulillah, itu deh penjelasannya enak ya. Kalau udah dapat buah yang manis, bagus untuk kesehatan, tuh plong kali deh. Kayak sedekah aja juga berarti. Berarti ini semua temanya saling berhubungan ya, untuk kebaikan. Nah, oke, segitu dahulu guys. Juga kita nggak bisa lama-lama ini. Jadwal kita mau terbang lagi nih kayaknya. Tapi bohong. Oke, terbang ke Mekah. Amin 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 ya Allah. Ini ya Allah. Oke, segitu dahulu. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share karena semua itu gratis. Dan selalu ingat nama channel lah, Selendang Hijau. Dan untuk donatur-donaturku yang baik, yang masya Allah masih diberikan kesehatan dan juga kelebihan rezeki, kami dari Pondok Mahabbatul Quran mengajak kebaikan bersama untuk membangun pondok pesantren dan mencetak generasi hafizoh yang masya Allah. Nah, dan untuk link donasinya atau untuk mau berdonasi itu ada di bawah ini. Atau Guys. bisa dihantar langsung ke Nah. pondok pesantren. Nanti di deskripsi ditulis bang. Udah lama, insya Allah. Segitu dahulu. Jangan lupa lu loncengnya digoncangkan sedikit. Kita juga udah capek nih. Dari ini udah nggak bisa ngapa-ngapa lagi. Maaf kalau agak selepot sini. Oke. Segitu dahulu ya. Kita pamit dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh.